Bismillahirrahmanirrahim. Nah, wayan qasimu ila qismain, dan terbagi pula khobar itu kepada dua bagian, mursalin wa musnadin, yaitu mursal dan musnad. Fal musnadu mattasola isnaduhu, maka musnad itu adalah yang bersambung isnadnya. Bi an surriha biruwatihi kullihim, seperti dijelaskan dengan jelas terhadap para perawinya seluruhnya. Nah, isnad itu rantainya, itu namanya isnad. Jadi musnad itu, ini nanti kan tadi saya bilang ada mukhbir nih, asal terjadinya khobar. Nah, kita itu di sini nih dilewati 5 lah misalkan ya, biar gampang. Dilewati 5. Nah, yang 5 ini dari 5 sampai ke mukhbir itu namanya isnad. Nah, jika semua isnadnya disebutkan, maka disebut musnad. Karena isnadnya muttasil, bersambung. Wal mursalu malam yattasil isnaduhu, dan mursal itu yang mana isnadnya tidak bersambung, ada yang putus. Bi an usqito ba'du ruwatihi, seperti diputuskan sebagian perawinya. Jadi yang seharusnya ada 5 tapi malah disebut 3 atau malah disebut 4, berarti ada yang terputus, itu namanya mursal. Nah, nanti ada yang mursal itu tidak bisa dijadikan hujjah, yang mursal itu. Jadi salah satu ilat itu dalam pengertian penyakit, aib di dalam hadis itu mursal. Salah satu aib itu. Nah, makanya kalau dhaif itu banyak sebabnya. Salah satu sebab dhaif itu mursal ini. Jadi kalau misalkan begini nih ya, ini yang berkata siapa? Ini yang berkata tabi'in, misalkan Hasan Bisri. Hasan Bisri tiba-tiba mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu mursal tuh. Karena Hasan Bisri tidak bertemu dengan Rasulullah. Berarti yang seharusnya ada isnad satu, misalkan sampainya kepada kita nih, Hasan Bisri nanti misalkan berkata kepada Nafi' misalkan. Nah, Nafi kita menerima dari Nafi', ya, haddatsani Nafi'. Kemudian an Hasan Bisri anil Hasan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuh. Ya, kita mendengar dari Nafi', Nafi' mendengar dari Hasan Bisri qala Rasulullah. Yang mana seharusnya sebelum Hasan Bisri ini ada sahabat. Tapi sahabatnya ini tidak disebutkan, maka sanadnya dia mursal. Begitu. Nah, fa in kana min marasili ghairi sahabati. Sekarang kita membahas hukumnya yang mursal-mursal ini. Yang mursal ini jamaknya marosil. Fa in kana, maka apabila yang mursal itu min marasili ghairi sahabah, dari selain mursalnya sahabah radhiyallahu anhum, falaisa bihujjatin, maka dia bukan hujjah. Selain marosilnya sahabat. Kalau marosil sahabat, dia mah hujjah. Seperti sahabat tidak mengatakan an Rasulillah. Misalkan qala Aliyun, berkata siapa? Sidna Ali, sallu salat az-zuhri arba'a rakaatin. Salatlah kalian salat zuhur dengan 4 rakaat. Misalkan begitu. Nah, ini kan tidak menyebutkan dari Rasulullah tuh. Tapi dia itu pasti dari Rasulullah. Makanya mursalnya sahabat mah diterima sebagai hujjah. Atau malah sahabat itu mursalnya begini, Sidna Ali tidak mendengar langsung dari Rasulullah SAW, tapi mendengar dari Abu Hurairah misalkan. Abu Hurairahnya ini diputuskan. Langsung qala Rasulullah. Ini mursal juga sebetulnya. Tapi mursalnya mursal sahabat.
mursal sahabat mah hujjah. Atau misalkan ada sahabat yang paling terakhir itu kan yang ditahnik sama Rasulullah. Kemudian setelah beberapa minggu dari itu Rasulullah wafat tuh. Itu kan masih sahabat juga tuh. Kedudukannya itu. Namanya siapa saya lupa. Nah, nanti setelah beliau besar, beliau kan mendengar hadis dari sahabat tuh. Itu langsung qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu mursal juga sebetulnya. Cuman mursalnya mursal sahabat. Lagi mana dia mau dengar dari Rasulullah? Nah, dia ditahnik Rasulullah beberapa minggu dari situ wafat. Berarti kan setelah besar kalau dia dengar hadis kan dari sahabat yang lain tuh. Tapi dia langsung berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu masih hujjah itu. Karena mursalnya mursal sahabat. Kalau mursal bukan mursal sahabat seperti contoh tadi Hasan Bisri, ya kalau ini mah contoh saja. Nah itu mah tidak bisa jadi hujjah. Anil Hasan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hasan saha ieu? Hasan Bisri kan? Jadi kalau di dalam hadis itu qala Al Hasan itu Hasannya pasti Hasan Bisri. Ya, bukan Hasan bin Ali itu baru Sidna Hasan tuh. Ini qala Anil Hasan ini kamu sudah mengeluarkan hadis mursal. Itu bukan hujjah. Jadi enggak diterima sebagai hujjah. Kenapa tidak diterima sebagai hujjah? Lihtimali ayyakun nasaqitu majruhan. Karena ada kemungkinan yang diputuskannya itu majruh. Majruh itu ada cacat. Makanya ada istilah al-jarhu wa ta'dil. Al-jarhu itu melontarkan celaan. Jadi jarhun itu asal aslinya luka. Ya. Al-jarhu wa ta'dil, melukai seseorang dan menyebutkan seseorang itu adil. Karena memang pembahasan ilmu itu cuman menjarah wa ta'dil. Ya, orang ini tidak adil, orang ini tidak adil, itu jarhun itu. Ya. Orang ini adil, itu ta'dil. Ada ilmunya sendiri itu. Saya mah nggak tahu, bukan ahlinya. Ya, nggak punya kapasitas. Cuman secara umum ya seperti itu. Nah, fal musnadu mattasola isnaduhu maka ya mana bukan tadi itu ya. Nah, kenapa yang mursal ini dia tidak bisa dijadikan sebagai hujjah? Karena kita tidak tahu orang yang tidak disebutkan ini kualitasnya seperti apa. Ya, makanya dia bisa jadi majruh begitu. Illa marosila Sa'id bin Musayyib, kecuali mursalnya Sa'id bin Musayyib minat tabi'in radhiyallahu anhu. Yang mana amanat Abu Hurairah itu, yang mana beliau itu termasuk golongan tabi'in. Asqatas sahabiyya wa azaha lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Beliau itu memutuskan satu sahabat dan menisbahkan perkataan. Jadi aza itu menisbahkan ya. Yang menisbahkan itu. Azaha menisbahkan apa? Menisbahkan akhbar itu lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau azaha itu yang marosilnya itu bisa. Wa azaha dan menisbahkan yang marosilnya itu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fahiya hujjatun, maka marosilnya Sa'id bin Musayyib itu hujjah. Fa innaha futtishat, karena marosilnya Ibnu Musayyib itu sudah diteliti. Ai futisha anha, yaitu sudah diteliti. Fa wujidat masanidu, dan ditemuilah sanad-sanad, tempat sanadnya ditemui begitu. Jadi sebetulnya bukan karena kedudukannya sebagai menantu Abu Hurairah, bukan sebetulnya. Tapi apa hadis-hadis mursalnya Sa'id bin Musayyib ini sudah diteliti. Dan tatkala sudah diteliti semuanya ada sanadnya. Rawaha lahu sahabiyyu alladzi asqatahu, yang mana telah meriwayatkan kepada marosilnya itu lahu kepada beliau, yaitu kepada Sa'id bin Musayyib. Siapa? As-sahabiyyu, para sahabat, alladzi asqatahu, yang mana Sa'id bin Musayyib ini memutuskannya.
Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ditemukan sanad-sanad dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa fil ghalib abu zaujatihi, dan sanadnya itu secara umum biasanya dari bapak istrinya. Siapa itu? Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Itu dari Abu Hurairah. Ini ada juga nih matan seperti ini, tapi bukan dari Sa'id bin Musayyib. Dari siapa nih? Dari Abu Hurairah. Ada juga nih matan seperti ini, tapi bukan dari Sa'id bin Musayyib. Coba cari ke atas, sahabatnya siapa? Ada lagi Abu Hurairah. Oh, sing horeng. Naon mentang-mentang sama mertua, dilewat aja nama mertuanya itu udah langsung ada dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu. Mau nyebut ngaran an Abi Hurairah teh enak ya. Gitu. Amma marasilus sahabati bi ayyarwiya sahabiyun an sahabiyin anin nabiy sallallahu alaihi wasallam thumma yasqutu tsani fa hujjatun li anna sahabata kullahum udulun. Adapun marasilnya sahabat, bagaimana nih marasil sahabat? Marasil sahabat itu meriwayatkan, coba saya tadi salah contoh nih. Kalau Sidna Ali itu mengatakan ya, sholatlah kalian zuhur 4 rakaat. Itu namanya bukan mursal itu namanya mauquf. Ya, mauquf, hadis yang mauquf. Jadi tidak bersambung kepada Rasulullah SAW. Yang bersambung itu nanti namanya marfu'. Kalau marfu' itu nyambung ke Rasulullah. Nah kalau mauquf itu dia tidak bersambung kepada Rasulullah. Tapi karena sahabat itu juga pasti dari Rasulullah, begitu. Ya. Nah kalau yang mursal mah sahabat ini mendengar dari sahabat yang lain, tapi sahabat yang lain tidak disebutkan. Itu namanya apa? Mursal. Ya kayak tadi yang saya contohkan, yang sahabat yang masih bayi itu, setelah sudah besar dia kan pasti menerima dari sahabat yang lain. Nah cuman dia tidak menyebutkan dari siapanya, langsung qala Rasulullah. Nah itu namanya mursal. Tsumma yasqutu tsani fahujatun, kemudian atau yusqitu tsani, kemudian memutuskan yang kedua, maka dia mah hujjah. Li anna sahabata kullahum udulun, karena sahabat semuanya adil. Nah itu antara mursal dan musnad. Yang selanjutnya an-anah, wal an-anatu dan an-anah. Bi ayyuqala haddatsana fulanun an fulanin ila akhirih. Seperti dia misalkan berkata haddatsana fulan, telah berkata kepada kami fulan an fulan an fulan. Tadkhulu alal isnad ay ala hukmihi, yang mana an-anah itu masuk kepada isnad, yaitu masuk ke dalam hukum isnad. Jadi kalau masuk, ini masuknya mana? Yang musnad. Jadi kalau an itu kan sebetulnya nggak jelas ya. An itu begini, kalau saya itu mengatakan ya, kemarin hujan lah contoh begitu, yang kemarin hujannya tuh, Real Madrid menang atas Barcelona. Nah saya mengatakan begitu. Cuman saya itu tidak mengatakan saya melihat, tapi saya mengatakan an abah. Nah saya mengatakan an abah itu bisa jadi saya tidak mendengar langsung dari abah, tapi saya mendengar dari Mang Asep, yang mana Mang Asep itu mengabarkan dari abah. Cuman Mang Asepnya saya lewat, saya bilang aja an abah, begitu. Nah itu nanti kalau an-anah sebetulnya ada apa ya? Ada ketidakjelasan dari an-anah itu, hadis yang an-anah. Cuman dia masuk ke dalam isnad, yaitu kepada hukum isnad. Fayakunul, nggak masuk majruh, karena jarah wa ta'dil mah bukan pada istilah an atau hadasani hadasana. Majruh mah pada orang yang disebutkannya. Nah nanti abah ini gimana orangnya? Nah itu baru dijarah atau dita'dil. Fayakunul hadisul marwiyu biha fi hukmil musnad la fi hukmil mursal. Maka hadis yang diriwayatkan dengan an-anah adanya pada hukum musnad, bukan pada hukum mursal.
Nah, jadi nanti ya kalau an-anah ya kalau sohi semua, termasuk yang mengabarkannya juga sohi, jadi adil begitu. Setelah dijarah wa ta'dil semuanya adil, musnad sudah masuknya itu. Bukan pada hukum mursal, litisoli sanadihi fi zohir, karena secara zohir sanadnya bersambung. Secara zohir sanadnya bersambung. Secara batin memang tidak bersambung. Ya secara batin ada yang dilewat mungkin begitu. Ya secara batin ada yang dilewat. Jadi yang namanya perawi hadis itu kan kalau mereka adil, mereka itu kan orang soleh. Ya. Sehingga mencari lafadz itu pasti hati-hati. Kalau saya ini mendengar langsung dari abah itu nggak bakalan enak itu. Ya. Nggak apa ya. Karena nggak enak tuh karena saya nggak mendengar langsung gitu. Karena saya dengar aja dari Mang Asep, bukan dari abah. Jadi kalau saya sebutkan haddatsani abah, itu saya bohong. Tapi kalau ini dari abah, bener, saya kan nggak bilang saya dengar langsung, makanya bilangnya an. Nah, karena orangnya ini adil, ya. Jadi gimana ya? Orang misalkan adil, Mang Asepnya kurang adil. Misalkan Mang Asepnya kurang adil. Lewat lah, ya. Karena orangnya nanti makanya yang an-anah ini dia ada syaratnya nanti. Salah satu syaratnya itu ya harus satu kurun. Nah, kalau tidak satu kurun nggak bisa. Jadi kalau misalkan mau tahu detailnya ya di dalam ilmu hadis. Tahu detailnya mah. Wa idza qara'a syaikhu wa ghairuhu yasma'uhu, dan apabila, nah ini pemilihan diksi bagaimana apabila kita mau meriwayatkan hadis. Wa idza qara'a syaikhu, dan apabila sang guru membaca, wa ghairuhu yasma'uhu, dan yang selain guru itu mendengarnya, ya juzu lirawi ayyakula haddatsani au akhbaroni, maka boleh bagi perawi itu untuk mengatakan haddatsani atau akhbaroni. Jadi meskipun ada orang lain boleh mengatakan haddatsani, boleh, tidak melulu harus haddatsana. Wa in qara'ahu ala syaikhi, meskipun dan apabila qara'ahu membaca dia itu perawi ala syaikhi atas sang guru, fayaqulu akhbaroni, maka dia berkata akhbaroni wala yaqulu haddatsani, tapi tidak boleh mengatakan haddatsani. Jadi karena haddatsani itu telah berkata kepadaku. Tapi kalau akhbaroni itu telah mengabarkan, secara istilah beda nih. Kalau gurunya nggak ngomong jangan bilang haddatsani. Karena yang ngomong itu kamu, baca sama guru kamu. Bukan guru kamu membacakan kepadamu. Kalau guru kamu membacakan kepadamu silahkan pakai haddatsani. Karena memang guru itu memang tahaddats ya tahaddatsu. Memang berkata-kata. Tapi kalau kamu yang membacakan kepada guru kamu, kemudian kamu meriwayatkan kepada yang lain, jangan bilang haddatsani, tapi bilang akhbaroni. Li'annahu lam yuhaddithu, karena si guru itu tidak berbicara kepadanya. Wa minhum, dan di antara ulama hadis, man ajaza haddatsani, ada yang membolehkan haddatsani. Wa alaihi urfu ahlil hadis, dan atasnya kebiasaan ahlul hadis. Jadi sebagian muhaddis boleh saja mengatakan haddatsani. Dan maknanya sama, akhbaroni haddatsani ya sama. Ya. Repot. Li'annal qasda, kenapa? Karena maksud, yang dimaksud itu al-i'lamu birriwayati anisyaikh, yaitu memberitahu riwayat dari guru. Jadi kalau si murid kan biasanya gini nih, guru itu dia punya catatan ya. Jadi si guru itu catatan. Nah di catatan itu kan nggak ada nama kamu kan? Nggak ada, lamun itu diterima dari gurunya, nama kamu nggak ada. Tapi sama si gurunya itu difotokopi kalau sekarang gitu ya, disalin tuh catatan siapa? Gurunya itu. Terus dikasih sama murid-muridnya. Nah, muridnya itu baca ke siapa? Ke gurunya. Nah, setelah dibaca kepada gurunya, boleh nanti dituliskan akhbaroni, nama gurunya langsung. Jadi dia punya sanad tuh ke gurunya. Ya. Apakah boleh pakai haddatsani? Sebagian ahli hadis bilang nggak boleh. Sebagian bilang boleh. Yang bilang boleh dalilnya apa? Karena maksudnya itu memberitahu riwayat dari gurunya. Jadi kalau ada haddatsani atau akhbaroni, itu imma gurunya berkata kepada muridnya atau muridnya membacakan kepada gurunya.
Wa in ajazahu syaikhu min ghairi qiraatin, dan apabila gurunya mengijazahkan kepadanya tanpa membaca. Nah, ini mah tanpa membaca begitu. Ya, saya mau meriwayatkan hadis, silahkan beli kitabnya 2 juta plus riwayat nanti itu, ya. Harus riwayat. Ya ini udah saya ijazahkan kepada kamu. Jadi kan kamu punya isnad tuh, punya sanad sama hadis itu. Tapi apakah kamu pernah membacakan kepada guru kamu? Enggak pernah. Apakah guru kamu pernah membacakan kepadamu? Enggak pernah. Itu mah ijazah saja. Fayaqulur rawi ajazani. Maka berkata rawi itu telah mengijazahkan padaku. Nah, saya itu kan sanad ke Kediri itu ke Yai Asmuni itu ijazah. Ya, bukan baca, bukan. Pokoknya mah aya buku lah, ada mahal ya. Ya akan dibeli nanti saya ijazahkan begitu. Kalau udah selesai, kalau ketemu ya ketemu, kemudian mengijazahkan. Saya ijazahkan kepadamu anu dan anu begitu. Au akhbaroni ijazatan, atau mengabarkan kepadaku dengan cara ijazah. Jadi harus pakai itu, ya. Nah, sudah selesai. Ya. Itu bab apa? Bab khobar. Ada pertanyaan nggak? Sebetulnya nggak ada. Kalau nanti tetap dilihatnya itu jarah takdilnya. Tetap dilihatnya jarah takdilnya. Kalau misalkan dia memang adil, mau caranya ijazah pun nggak apa-apa. Kalau dia adil itu, gitu. Cuman kan ya kita jadi tahu saja bahwa ini adalah ijazatan, bukan apa mengatakan secara langsung, bukan gurunya berkata atau muridnya yang membaca, begitu. Ada lagi? Nggak ada? Kalau nggak ada mau udah aja lah ya. Soalnya buku kias ini nanti bakal panjang kalau dibahas. Nggak ada pertanyaan ya? Kalau nggak ada pertanyaan kita tutup dengan hamdalah dulu ya. Alhamdulillahirabbil alamin.